Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Franzen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu brand global yang menurut saya memiliki e-servicescape yang baik, diikuti dengan sistem privasi dan keamanan yang kuat, yaitu WhatsApp. Yang menjadi fokus pembahasan kali ini ialah seputar website WhatsApp. Pertama-tama saya mau mulai dulu tentang apa sih itu e-servicescape. Jadi e-servicescape itu kalau di dunia offline kita punya servicescape, yaitu berupa desain fisik dari layanan seperti tata letak restoran, musik, pencahayaan. Tapi kalau di dunia online kita memiliki e-servicescape. E-servicescape ini sendiri itu mencakup beberapa dimensi, yaitu ada aesthetic appeal, layout dan functionality, financial atau perceived security, serta social presence. Jadi e-servicescape itu tuh semacam suasana atau kualitas lingkungan layanan digital yang dimana dapat mempengaruhi kepercayaan dan niat pengguna terhadap suatu merek. Dan selanjutnya untuk latar belakang WhatsApp sendiri, WhatsApp ini merupakan layanan pesan instan yang didirikan pada tahun 2009 oleh Jan Koum dan Brian Acton, dan pada tahun 2014 diakuisisi oleh Facebook yang kini disebut sebagai Meta dengan nilai 19 miliar USD. Dan sejak tahun 2016, WhatsApp sendiri telah menerapkan end-to-end encryption by default untuk chat dan panggilan. Dan untuk saat ini, jumlah users WhatsApp secara global ialah di atas 2 miliar pengguna. Nah, sekarang kita akan melakukan analisa lebih mendalam terkait website WhatsApp. Kalau kita buka website-nya di whatsapp.com, ada beberapa hal yang bisa kita lihat dari sisi e-servicescape. Yang pertama itu secara aesthetic appeal. Kalau kita buka websitenya, kita tuh langsung berasa desainnya itu bersih dan minimalis dan konsisten dengan identitas brandnya yang dominan hijau, diikuti dengan tipografi yang sederhana serta ruang putih yang menjunjung desain minimalis. Desain seperti ini membuat perhatian kita fokus ke pesan utama WhatsApp, yaitu message privately yang mengkomunikasikan tingkat keamanan privacy di WhatsApp disertai dengan tombol tindakan yang jelas seperti download atau login. Secara visual appeal juga adanya ilustrasi yang ringan dengan icon yang konsisten itu membantu pemahaman tanpa membuat halaman terasa penuh. Dan tidak ada elemen dekoratif yang berlebihan sehingga ketika user ingin melakukan pencarian pada suatu topik, contohnya ialah isu privacy atau keamanan, itu dapat dinavigasi dengan mudah. Dan untuk entertainment value, ini sengaja tidak dibuat heboh atau tidak banyak animasi, sebab WhatsApp sendiri ingin mengkomunikasikan tingkat keamanannya secara serius. Jadi untuk overall di bagian ini sudah baik. Dan selanjutnya pada layout dan functionality, ini secara usability, arsitektur informasi itu cenderung rapi. Dari menu atas, kita bisa menuju features privacy, download, dan help center. Hanya dalam 1-2 klik saja. Struktur seperti ini tuh memangkas friction yang dimana pengguna yang ingin memahami enkripsi lebih dalam, mengetahui cara mengaktifkan two-step verification, atau mencari bantuan, dapat dengan cepat menemukan solusi sebab dapat dengan mudah dinavigasi. Dari sisi relevance of information, halaman-halaman kunci tidak hanya menjual klaim, tapi juga memberikan penjelasan yang relevan dan edukatif seperti pemahaman tentang apa itu end-to-end encryption, bagaimana cara backup meskipun message kita itu terenkripsi, serta langkah aktivitas two-factor authentication. Semua ini disajikan dengan bahasa yang mudah dicerna dan dilengkapi dengan hyperlink ke panduan pengguna untuk mengetahui informasi secara lebih detail. Dalam soal customization, WhatsApp itu membiarkan pengguna mengatur cookie lewat pengaturan browsers. Itu biasa ada di settings atau di preferences, bukan lewat dari panel pilihan di website. Kelebihannya, ketika user membuka website itu akan lebih clean. Jadi itu tidak ada pop-up gitu. Tapi konsekuensinya dari adanya pengaturan seperti ini, user tuh tidak bisa memilih jenis cookie satu persatu di website. Dan kalau semua cookie dimatikan, beberapa fitur di web tidak bisa jalan. Dan ketiga, pada bagian financial security, itu karena WhatsApp.com bukan situs transaksi, maka dalam konteks ease of payment tidak begitu relevan. Maka dari itu, fokus kita berada di perceived security yang merupakan persepsi konsumen mengenai kualitas keseluruhan dan keunggulan suatu layanan
secara spesifik konteksnya di sini ialah WhatsApp. Dalam aspek ini, website WhatsApp telah menjelaskan dan membimbing pengguna dalam menjalankan keamanan mereka. Di sini, WhatsApp cukup detail dan lengkap dalam memberikan informasi tersebut. Website WhatsApp sendiri telah menjelaskan end-to-end encryption sebagai standar. Artinya, suatu pesan hanya bisa dibaca oleh pengirim dan penerima saja, diikuti dengan menyediakan panduan akan two-step verification dengan PIN sehingga akun dapat terasa lebih aman lagi. Ada juga edukasi untuk mengunduh aplikasi secara resmi, mewaspadai aplikasi modifikasi, serta tips menghindari penipuan. Dan transparansi ini bertambah lewat dokumentasi teknis dan pusat bantuan yang membahas fitur secara rinci. Dengan adanya kombinasi klaim dengan bukti serta langkah praktis, ini membuat pengguna itu merasa lebih aman lagi. Dan selanjutnya pada dimensi yang keempat yaitu social presence terbagi atas 3 indikator yaitu interactivity, personalness, dan sense of human contact and warmth. Dimulai dari interactivity, help center dari website WhatsApp ini secara langsung memberikan panduan langkah singkat yang bergambar diikuti dengan link yang langsung mengarahkan ke pengaturan, sehingga di sini ketika mencari informasi terkait, pengguna itu dapat merasa di-guide atau dituntun. Selanjutnya, dari sisi indikator personalness, bahasa yang digunakan website WhatsApp ini merupakan jenis bahasa Inggris yang dipakai sehari-hari, yang bersifat casual atau santai, sehingga itu tidak terlalu kaku atau baku bagi ketika user sedang membacanya. Dan ini tuh lebih sehingga users itu tuh lebih merasa website ini lebih approachable. Dan terakhir pada indikator human contact and warmth, nada komunikasi website WhatsApp itu cenderung ramah dan suportif. Namun kiranya untuk lebih ditingkatkan lagi, dapat ditambahkan video singkat dari tim, contoh tim keamanan WhatsApp, sehingga tuh dapat memberikan rasa human touch ketika orang mengakses website dari WhatsApp ini. Dan untuk closingnya, kesimpulannya, e-servicescape website WhatsApp sejauh ini sudah cukup kuat karena keempat dimensinya itu saling menguatkan. Secara aesthetic appeal, memberikan kesan yang bersih, itu menurunkan beban kognitif dan menonjolkan pesan message privately. Dan untuk layout dan functionality-nya itu tuh memudahkan users menemukan informasi krusial atau yang penting, dan cara penerapannya. Dan dari sisi financial security, meski tidak ada alur pembayaran, namun secara perceived security itu dibangun dengan baik lewat penjelasan end-to-end encryption, two-factor authentication, disappearing message, dan penjelasan seputar privacy dan security lainnya. Dari sisi social presence juga hadir dengan adanya panduan interaktif dengan bahasa yang casual, meski dari sisi social presence ini kiranya dapat ditingkatkan lagi. Namun secara keseluruhan dari 4 dimensi e-servicescape dari website WhatsApp ini sudah baik. Intinya, klaim privasi di WhatsApp itu bukan hanya slogan di websitenya, klaim tersebut disanggah desain, struktur, dan edukasi yang konsisten. Dan sekian kiranya dari video seputar e-servicescape website WhatsApp. Terima kasih jika sudah menonton hingga akhir. Kiranya analisis ini dapat membantu kalian melihat bagaimana sebuah situs bisa membangun trust bukan hanya dari fitur saja, tapi juga dari pengalaman digital yang didesain secara matang.